Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya Bulan Taufik Ramdhani masih dalam channel yang sama di channel Taufik Official. Untuk kali ini bagi teman-teman yang ingin belajar desain grafis khususnya yang menggunakan HP atau gadget, teman-teman bisa download aplikasi Medibank Paint gitu ya. Nah ini aplikasi khusus para desainer yang move on dari komputer menuju Android gitu ya. Tapi ini merupakan salah satu solusi juga bagi teman-teman yang tidak memiliki laptop atau komputer. Jadi maaf ya, ada suara motor. Jadi bisa menggunakan aplikasi Medibank gitu ya. Ya kita buka aplikasi Medibanknya gitu ya. Kita buka aplikasinya. Nah ini diantara aplikasi Medibank tampilan awalnya seperti ini. Nah di sini ada New Canvas, ya. New Canvas ini utamanya kita akan membuat project baru. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini untuk membuat project baru. Untuk mengatur ukuran teman-teman bisa klik edit, gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa mengatur lebar dan tingginya. Yang atas ini adalah lebar, yang bawah adalah tinggi. Jadi lebarnya itu 1080 pixel kali 1350 pixel. Dan ini juga bisa dirubah teman-teman, pixel jadi senti atau jadi pixel. Tapi biasanya untuk mengatur supaya sama, yang di bawah ini ada 300, resolusinya 300 gitu ya. Ini juga berpengaruh tuh ya terhadap kualitas nanti gambarnya. Dan yang paling bawah itu ada background di sini ya, background color atau color background ini tergantung teman-teman yang disukai yang mana gitu ya, mau warna putih, warna selain putih atau custom, tergantung teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi, kita klik OK saja. Saya akan gunakan yang warna putih saja, lalu pilih create. Ini lembar projectnya seperti ini. Ini ukuran tadi yang atas ini, yang lebar ini itu 1080 dan tingginya itu 1350 pixel gitu ya. Nah untuk mengatur kembali teman-teman bisa mengaturnya. Di atas ini ada yang namanya toolbar atau toolbox gitu ya di atas. Nah ini ada pen ini ya berfungsi untuk membuat objek berupa garis ya, bisa membuat objek berupa garis, lingkaran ya, kotak, segitiga, dan gambar tidak teratur ya. Saya ini hanya sampel saja teman-teman, dan saya rekomendasikan teman-teman menggunakan pen gitu ya untuk membuat kalau semisal baru pemula gitu ya. Oke, terus di sini semisal saya akan membuat ketebalan. Nah di sebelah sini itu ya teman-teman bisa lihat. Nah di sini itu ini untuk mengatur ketebalan daripada garis yang kita buat gitu ya. Ya contoh saya atur garisnya, misal ketebalannya itu 8 dengan warna hitam, transparannya 100. Jadi tidak akan transparan, ini akan lebih didominasi dengan warnanya. Berbeda kalau kita mengurangi, otomatis nanti garisnya itu akan transparan gitu ya teman-teman. Ya misal tadi saya membuat lingkaran. Nah jadi lingkaran ini untuk ketebalannya itu adalah 8 pixel gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yang sebelah sini itu adalah eraser atau penghapus gitu ya. Ini penghapus, ini pun sama ya, bisa diatur ya tinggi rendahnya kualitas penghapus ini. Misal kalau ingin merendahkan berarti ditarik ya dari atas ke bawah. Tapi sebaliknya kalau semisal ingin memperbesar teman-teman berarti sebaliknya dari bawah ke atas, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kembali. Nah jadi seperti itu. Kalau ingin diperkecil tinggal ke bawah saja, terus tarik ke bawah. Dan ini objek yang dihapus seperti ini.
Oke, mungkin teman-teman paham ya gitu. Selanjutnya saya akan buat lagi. Di sini ada hand ya. Ini berfungsi untuk menggeser layar gitu ya. Misal kita zoom ya, di zoom itu mengklik bersamaan dua jari ya, entah itu jari telunjuk dengan jari ibu jari atau jari telunjuk dengan jari tengah, atau yang penting secara bersamaan diklik dan ditekan gitu ya, di zoom ya. Semua Android pun pasti sama gitu ya. Itu ya, ini untuk hand ya. Ini bisa untuk menggeser objek gitu ya, menggeser posisi layarnya gitu ya. Bukan menggeser HP-nya, tapi menggeser posisi layarnya gitu ya, dan objek yang akan mungkin nanti ditambahkan objek lainnya. Dan di sebelah sini, di sini ada shape ya, di sini ada rectangle tool. Nah, ini ada rectangle tool berfungsi untuk membuat kotak tentunya ya, baik persegi panjang ataupun persegi biasa gitu ya. Oke, terus ada lagi sebelah kotak itu ada ellipse tool, atau kalau di di Adobe itu ada oval gitu ya, untuk membuat lingkaran gitu ya. Nanti dasar-dasarnya akan saya berikan kepada teman-teman. Terus di sini juga ada polygon, teman-teman. Nah, ada polygon. Polygon ini ya berfungsi untuk membuat segitiga ya, misal lagi persegi 5 gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi polygon ini bisa digunakan teman-teman ya untuk mengatur objek yang dibuat. Terus sebelah sini lagi ada garis, ada line ya, ini garis lengkung. Misal diklik satu kali, ini klik lagi dan diklik lagi, bisa ya diatur-atur oleh teman. Jadi tinggal diusahakan saja. Itu bisa menggunakan, kalau di CorelDRAW itu ada yang namanya Bezier tool, terus ada pen tool dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini hapus. Oke. Terus di sini juga ada garis zigzag, teman-teman. Nah, jadi ada garis zigzag juga. Kalau ini garis lurus gitu ya, seperti ini teman-teman. Oke, itu ya. Jadi di shape ini jadi ada beberapa elemen ya, ada garis pun ada garis lurus, ada garis zigzag, ada garis lengkung. Beserta di sini juga ada rectangle tool ya. Terus ada lagi ellipse tool atau oval tool, dan di sini juga ada yang namanya polygon gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke, di sebelahnya lagi itu ada di sini. Ini tuh selection tool gitu ya, untuk menyeleksi objek yang akan dipindahkan. Misalnya, namanya menyeleksi adalah memilih gitu ya, seperti itu. Dan di sini juga ini ada shape lagi, teman-teman bisa membuat kotak ya dengan warna yang nanti bisa disesuaikan gitu ya. Kalau misal warnanya kita rubah jadi warna merah, kita blok lagi, otomatis nanti ini pun akan menjadi warna merah ya, seperti ini ya, dengan syarat nanti ini bisa juga untuk membuat mengubah background. Misal nanti bagaimana cara kita merubah background dari foto biasa menjadi foto resmi gitu ya, seperti itu biasanya. Oke, di atas ya. Terus di sini ada eyedropper. Kalau ini khusus untuk memberikan warna gitu ya, memberikan warna yang telah duplikasi gitu ya. Terus sebelah sini ada gradasi, teman-teman bisa membuat gradasi warna ya, tergantung nanti mau warna apa, misal warna biru di sini ya, jadi gradasi. Jadi lebih simple lagi gitu ya. Kalau di CorelDRAW juga ada gradasi juga, di Adobe ada gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman untuk memberikan gradasinya, itu kan keren kan ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, bisa lo paham. Selanjutnya di sebelah sininya lagi ini ada seleksi ya. Ini seleksinya berupa
apa namanya, rectangle tool, kotak. Kalau sebelahnya seleksinya berupa lingkaran gitu ya. Kalau ini seleksinya zigzag atau tidak teratur, ini pun sama. Cuman ini seleksinya bisa seperti apa ya, pen gitu ya, jadi bisa lebih leluasa gitu ya. Kalau semisal objek wajah tuh bisa secara otomatis kita seleksi gitu ya, seperti ini ya. Kita open saja. Nah ini diantaranya. Terus ada lagi ada magic selection tool gitu ya. Di sini juga ada seperti halnya di Adobe gitu ya. Di versi Adobe pun ada magic selection tool, ada magic wand tool, ada quick selection tool gitu ya. Ini pun sama ya, seperti itu. Terus tidak kalahnya di sini juga ada text tool ya. Text tool ini tentunya berfungsi untuk membuat teks gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini ada di toolbox atau toolbar di atas. Nah di bawahnya, di bawahnya itu ada undo dan rendo gitu ya, seperti biasa, kembali dan melanjutkan. Terus sebelah sininya juga ada untuk mengkopas warna. Jadi ini bisa mengkopas warna ya, bisa mengkopas warna. Kalau di Adobe, kalau di Korea itu ada yang namanya eyedropper tool ya. Misal kita buat satu objek, terus sebelumnya kita kopas dulu warnanya, misal jadi warna putih, otomatis nanti ketika kita membuat objek itu jadi warna putih gitu ya, kelihatan ya teman-teman ya, seperti itu. Atau kopas nih juga warnanya, misal ya di sini warnanya, otomatis ketika kita mengkopas warna jadi warna hitam misalnya, nah otomatis dia rubah ya, dia rubah, lihat posisinya dia berubah. Ketika kita buat, dia akan otomatis menjadi warna hitam. Ini adalah pen ya, pen tool yang ada di atas kita gunakan buat di pen tool. Ini untuk menghapus ya, untuk menghapus objek. Dan di bawahnya juga di sini ada pengaturan gitu ya, propertinya ada. Ini untuk mengatur warna gitu ya. Teman-teman bisa milih warnanya ya sesuai dengan keinginan sebenarnya. Ini ada paletnya juga di sini gitu ya. Jadi Medibank ini sudah menyediakan warna ya, dasar-dasar warna. Kalau kita membahas warna itu ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier, intermediate gitu ya. Perpaduan warna. Terus di sini juga teman-teman bisa mengatur jenis yang digunakan, penghapus yang digunakan gitu ya. Kalau semisal nanti kita klik dulu yang pen, otomatis ketika kita mengklik untuk my palette ini secara otomatis langsung ke varian pensil yang digunakan gitu ya. Ini tergantung kebutuhan. Nah biasanya kalau membuat sketsa gunakan pensil gitu atau pen dan lain sebagainya. Ini yang bisa digunakan di sini. Oke, seperti itu. Ini untuk mengatur rotasi gitu ya, untuk mengatur rotasi horizontal atau vertikal gitu ya. Ini untuk mereset juga bisa ke awal seperti biasa gitu ya. Terus di sini ini untuk seleksi secara keseluruhan, dan ini untuk diseleksi ya, untuk kalau bahasa itunya menggagalkan seleksi gitu ya. Oke, dan di sini ada zoom juga, terus ada free transform gitu ya untuk mengatur arah bentuk juga bisa gitu ya. Ini ada mesh juga, ada grid. Nah, dan di sini juga bisa ada copy paste ya, copy paste gitu ya, ada cut juga gitu. Dan juga bisa mengatur rotasi kanvas, rotasi ke kiri atau ke kanan atau horizontal ataupun vertikal, dan juga bisa mengcrop gitu ya. Dan untuk garis di sini ini file ekstensinya untuk bukan file ekstensi ya. Ini menu yang berhubungan untuk mengesave dan lain sebagainya. Di sini ada mengekspor, terus ada save as ya, ekspor PNG atau JPEG, setting dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini teman-teman diantaranya untuk mengenal aplikasi Medibank. Sebagai dasar teman-teman menguasai aplikasi Medibank, tentunya kita harus
paham terlebih dahulu, kenal terlebih dahulu terhadap apa yang akan kita buat ya, terutama elemen-elemen yang ada di aplikasi ini harus kita pahami. Itu saja tutorialnya, lebih ke pengenalan sebenarnya ya, lebih ke pengenalan bagaimana cara kita untuk memahami aplikasi Medibank beserta teman-teman bisa menguasai dan mudah-mudahan tetap bisa berkarya dan terus istiqomah. Itu saja videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like, share, and subscribe videonya dan dukung channelnya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semangat.